back pertama kita nak bariskan daripada Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kapten dia? Yang juga sekarang ni kapten Venezia ni sekarang ni. Jay Itzes. Jay Noah. I just want to say from all of us, where we born in Europe, in Indonesia, it doesn't matter. We are all Indonesia. Today we have to play for this. We have to give everything, guys. Don't scare. They are no more than us, eh? We have to give everything, guys. We go out and we kill them. We kill them, man. Personality to play. We don't scare. We go out 100%. We give everything. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Begini klarifikasi Jay Itzes usai diminta Malaysia jadi kapten ASEAN All Stars. Jay Itzes malah ngomong begini di hadapan publik Malaysia. Madam Pang minta PSSI jika ada pemain yang ingin berkarir ke Thailand tidak usah malu-malu. Asnawi dan Arhan Pratama jadi pemain yang merasakan betapa bagusnya Liga Thailand. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Begini klarifikasi Jay Itzes usai diminta Malaysia jadi kapten ASEAN All Stars. Jay Itzes malah ngomong begini di hadapan publik Malaysia. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Dalam waktu dekat, klub raksasa Inggris, Manchester United, dijadwalkan akan melakukan tur ke Asia dan menyambangi dua negara sekaligus, Hong Kong dan Malaysia. Pertandingan di Malaysia akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Antusiasme pun langsung merebak, apalagi karena laga ini juga akan mempertemukan mereka dengan skuad ASEAN All Stars, tim yang dihuni para pemain terbaik dari kawasan Asia Tenggara. Yang membuat kabar ini makin menarik, Jay Itzes, bek tangguh andalan timnas Indonesia, kabarnya ditunjuk sebagai kapten tim ASEAN All Stars. Penunjukan ini bukan tanpa alasan. Performanya yang stabil, jiwa kepemimpinannya yang menonjol, serta aura tenang dan karismatik di lapangan membuat banyak pemain merasa terinspirasi olehnya. Bahkan, belum lama ini sempat viral sebuah video yang memperlihatkan kapten timnas Malaysia menirukan gaya bicara Jay Itzes di ruang ganti. Aksinya itu bukan karena mengejek, melainkan karena rasa kagum yang begitu besar terhadap sosok Jay yang dinilai mampu membangkitkan semangat tim hanya lewat kata-katanya. Penunjukan Jay sebagai kapten seolah menjadi simbol dari meningkatnya pengaruh pemain Indonesia di kancah sepak bola Asia Tenggara. Ia kini bukan hanya jadi andalan di lini belakang, tetapi juga pemimpin yang mampu menyatukan semangat se-Asia Tenggara untuk menantang salah satu klub terbesar di dunia. Namun, meski sempat menjadi perbincangan hangat karena ditunjuk sebagai kapten ASEAN All Stars, Jay Itzes akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi yang cukup mengejutkan. Dalam pernyataan terbarunya, bek kelahiran Belanda tersebut menyatakan bahwa ia tidak akan ambil bagian dalam laga bergengsi melawan Manchester United. Padahal sebelumnya, penggemar sempat dibuat senang dengan kabar kehadiran Jay yang dianggap layak memimpin skuad berisi bintang-bintang Asia Tenggara itu. Keputusan Jay untuk menolak bukan karena tidak tertarik atau meremehkan ajang tersebut. Justru sebaliknya, ia mengaku merasa terhormat mendapat kepercayaan sebesar itu. Namun, faktor waktu menjadi alasan utama di balik keputusannya. Jadwal pertandingan ASEAN All Stars ternyata sangat berdekatan dengan agenda penting timnas Indonesia yang tengah bersiap melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay tidak ingin mengambil risiko kehilangan fokus atau bahkan kelelahan fisik menjelang pertandingan penting bersama skuad Garuda. Ia memilih untuk memprioritaskan mimpinya membawa Indonesia melangkah lebih jauh di panggung dunia, dibanding tampil di laga hiburan yang meski prestisius, bukan tujuan utama. Aku ingin memberikan segalanya untuk Indonesia, dan itu berarti harus membuat pilihan yang tepat, kata Itzes dalam wawancara terbaru.
Keputusan Jai Itzes untuk mundur dari skuad ASEAN All Stars tentu jadi kabar yang mengecewakan bagi banyak penggemar, terutama di Malaysia. Antusiasme publik negeri jiran untuk menyaksikan sang bek tangguh secara langsung begitu tinggi, bahkan Jai sempat menjadi figur yang dieluk-elukan di media sosial Malaysia. Sayangnya, keinginan mereka untuk melihat langsung sang idola di lapangan kini harus dikubur dalam-dalam. Dengan absennya Jai, kursi Kapten ASEAN All Stars pun menjadi kosong dan mulai memunculkan berbagai spekulasi. Sejumlah nama kini mencuat sebagai kandidat kuat untuk mengenakan ban Kapten Asnawi Mangkualam, bek kanan energik milik Indonesia, menjadi salah satu sosok yang paling banyak disebut karena pengalamannya memimpin tim dan karisma yang dimilikinya di lapangan. Selain itu, playmaker asal Vietnam, Nguyen Quang Hai, juga tak kalah menarik. Gelandang kreatif ini dikenal punya pengaruh besar di tim dan mampu menjadi motor serangan dengan visi bermain yang tajam. Nama lain yang mencuri perhatian adalah Kapten Timnas Malaysia yang sempat viral karena menirukan gaya bicara Jai Itzes tadi. Aksi spontan itu justru membuat netizen usul agar dia jadi kapten tim ASEAN All Stars saja. Dalam beberapa kali laga, dia juga sempat memperlihatkan jiwa kepemimpinan yang layak dipertimbangkan. Nah, menurut kalian, apakah kalian setuju Jai Itzes jangan main di laga ASEAN All Stars? Jika kalian setuju silakan like video ini dan tulis setuju di kolom komentar ya guys. Madam Pang minta PSSI jika ada pemain yang ingin berkarir ke Thailand tidak usah malu-malu. Asnawi dan Arhan Pratama jadi pemain yang merasakan betapa bagusnya Liga Thailand. Hubungan antara Federasi Sepak Bola Indonesia dan Thailand belakangan ini menunjukkan sinyal yang sangat positif. Dalam beberapa bulan terakhir, komunikasi antara kedua negara semakin intens dan terdapat banyak rencana untuk membangun sepak bola di negara masing-masing. Salah satu momen yang mencuri perhatian terjadi saat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melakukan kunjungan langsung ke Thailand. Di sana, ia bertemu dengan Madam Pang, sosok penting di balik kekuatan sepak bola negeri Gajah Putih. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat kerjasama. Bukan sekadar silaturahmi, kunjungan itu menjadi ajang untuk saling bertukar pandangan demi kemajuan sepak bola kawasan. Yang menarik, dalam pertemuan tersebut, Madam Pang memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian Timnas Indonesia. Ia secara terbuka memuji perkembangan pesat skuad Garuda, terutama keberhasilan mereka melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sesuatu yang belum mampu dicapai oleh negara ASEAN lain sejauh ini. Pujian tersebut tentu bukan sekadar basa-basi diplomatis, melainkan pengakuan nyata atas kemajuan sepak bola Indonesia. Momen ini sekaligus memperlihatkan bagaimana rivalitas di atas lapangan bisa berubah menjadi rasa saling menghormati dan peluang kerja sama strategis demi masa depan sepak bola Asia Tenggara yang lebih kuat. Di sisi lain, sosok yang berpengaruh besar di sepak bola Thailand itu menunjukkan sikap terbuka dan suportif terhadap perkembangan pemain-pemain Indonesia. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap menyambut dengan tangan terbuka jika ada talenta dari Indonesia yang ingin mencoba tantangan baru di Liga Thailand. Pernyataan tersebut mempertegas semangat kolaborasi yang mulai tumbuh di antara dua kekuatan besar sepak bola Asia Tenggara. Liga Thailand memang dikenal memiliki struktur kompetisi yang solid dan atmosfer persaingan yang sehat, sehingga menjadi tempat yang potensial untuk mengasah kemampuan para pemain. Banyak yang meyakini bahwa kesempatan bermain di luar negeri bisa meningkatkan level individu pemain, sekaligus membawa dampak positif saat kembali membela tim nasional. Dengan nada ramah namun tegas, Madam Pang menyampaikan, kalau ada pemain Indonesia yang mau datang ke Thailand, beritahu kami akan bantu. Ujar Madam Pang dalam wawancara tersebut. Tak bisa dipungkiri, jika bicara soal kualitas liga domestik, Indonesia masih tertinggal cukup jauh dibandingkan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Liga Thailand sejauh ini masih menjadi kompetisi paling stabil dan profesional di kawasan Asia Tenggara, tak heran jika mereka menempati peringkat teratas di ASEAN. Sementara itu, Indonesia harus puas berada di posisi kelima, sebuah peringkat yang menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Bahkan, jika dibandingkan dengan Liga Malaysia atau Vietnam, Indonesia belum mampu menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan liga, kualitas stadion, hingga pola pembinaan pemain muda.
Situasi ini tentu menjadi alarm bagi PSSI dan seluruh ekosistem sepak bola nasional untuk segera berbenah agar tak semakin tertinggal di persaingan regional. Dengan terbukanya peluang yang ditawarkan oleh Madam Pang, kemungkinan besar ke depannya akan semakin banyak pemain Indonesia yang mencoba peruntungan di Liga Thailand. Sikap inklusif dan apresiatif dari pihak Thailand terhadap talenta Indonesia membuka jalan bagi pemain-pemain muda untuk berkembang di lingkungan yang lebih kompetitif dan profesional. Dua contoh nyata keberhasilan pemain Indonesia di Liga Thailand adalah Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Keduanya tak hanya sekadar menjadi pelengkap, tapi benar-benar diberi kepercayaan penuh untuk tampil di lapangan. Kehadiran mereka membuktikan bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di luar negeri jika diberi kesempatan yang tepat. Bahkan, saat Asnawi pertama kali tiba di Thailand, ia langsung mendapat sambutan hangat dari Madam Pang secara langsung, sebuah gestur yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menerima dan menghargai pemain dari Indonesia. Pengalaman Asnawi dan Arhan bisa menjadi motivasi bagi pemain lainnya untuk berani keluar dari zona nyaman dan mencoba liga yang lebih menantang. Dengan dukungan seperti ini, jalan menuju peningkatan kualitas individu pemain Indonesia pun menjadi lebih terbuka lebar. Lantas setujukah pemain Indonesia lebih baik berkarir di Liga Thailand daripada di Liga Indonesia? Jika kalian setuju silakan like video ini dan tulis setuju di kolom komentar ya guys. Alhamdulillah, Elkan Bagot siap dipanggil ke Timnas Indonesia dan langsung latihan bareng Patrick Kluivert. Elkan bakal langsung terbang ke tanah air begitu dapat izin dari klubnya. Elkan Bagot menjadi sosok yang dinantikan publik Indonesia setelah sempat tersisih dari Timnas Indonesia di penghujung era Shin Tae-yong. Bek jangkung ini pernah menjadi pilar penting skuad Garuda sejak membela tim U20. Bahkan, momen ketika ia pertama kali bergabung dengan Timnas Indonesia pada laga uji coba melawan NK Dugopolje di Kroasia pada 8 Oktober 2020 masih diingat oleh banyak penggemar. Saat itu, Bagot baru saja menjalani debut profesional bersama Ipswich Town di ajang EFL Trophy. Kini, 5 tahun berselang, pemain berdarah Indonesia-Inggris itu terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Setelah pulih dari cedera, ia kembali menemukan performa terbaiknya bersama Blackpool FC di Ligue 1. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Bagot menjadi pilihan utama di lini belakang timnya, bahkan tampil penuh selama 90 menit dalam laga terbaru melawan Burton Albion di Pirelli Stadium. Kontribusinya dalam pertandingan tersebut sangat menonjol. Dengan tinggi badan 194 cm, ia menjadi tembok kokoh di lini pertahanan Blackpool. Statistik mencatatkan bahwa ia melakukan 13 sapuan, 1 intercept, 2 tackle sukses, serta menyentuh bola sebanyak 93 kali sepanjang laga. Selain itu, dominasinya dalam duel udara begitu kentara, memenangkan 11 dari 13 duel yang dihadapinya. Bahkan, ia juga mencatatkan 1 tembakan ke gawang lawan, menunjukkan keberaniannya untuk membantu serangan. Berkat performa impresif itu, ia mendapat rating 7,6, menjadikannya salah satu pemain terbaik di lapangan. Penampilan solid Bagot turut berperan dalam menjaga tren positif Blackpool yang kini tak terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir. Rentetan hasil positif ini membawa mereka semakin dekat dalam persaingan menuju promosi ke Championship, kompetisi kasta kedua di Inggris. Performa apiknya di klub tentu menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia. Dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, peluang Bagot untuk kembali mengenakan seragam Garuda semakin terbuka. Bukan tidak mungkin, bek berusia 21 tahun ini kembali mengungkapkan rasa bangganya bisa memperkuat Indonesia, seperti yang pernah ia lakukan beberapa tahun lalu. Jika dipanggil kembali, ia bisa menjadi salah satu pilar penting di lini belakang, mengingat kemampuannya dalam bertahan dan dominasinya dalam duel udara. Kini, publik menantikan apakah Bagot akan kembali memperkuat Timnas Indonesia di bawah arahan Kluivert. Dengan performanya yang semakin matang di level klub, kehadirannya tentu bisa menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda dalam menghadapi berbagai turnamen mendatang. Kabar gembira, Shin Tae-yong bakal kembali ke Indonesia dan jadi pelatih. Rumornya antara jadi pelatih PSIS Semarang atau Timnas Indonesia Junior. Netizen Indonesia dibuat senang dengan hal ini.
Netizen Indonesia dibuat senang dengan hal ini. Shin Tae-yong resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2026. Keputusan ini memicu banyak spekulasi mengenai langkah selanjutnya dalam karir pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sejumlah rumor mulai bermunculan, termasuk kabar yang menyebutkan bahwa ia berpotensi melanjutkan karir di Indonesia dengan menangani klub PSIS Semarang. Spekulasi ini bermula dari sebuah unggahan di media sosial yang menunjukkan pernyataan CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi. Dalam video yang beredar luas, Yoyok mengungkapkan ketertarikannya untuk merekrut Shin Tae-yong apabila ia tak lagi menukangi timnas Indonesia. Ia bahkan menyebut pelatih asal Korea Selatan itu sebagai sosok yang memiliki karakter kuat dan layak untuk menangani klub di Indonesia. Menanggapi viralnya video tersebut, Yoyok memberikan klarifikasi dalam wawancara dengan Kompas.com pada 8 Januari 2025. Ia menegaskan bahwa rekaman itu sebenarnya sudah lama diambil, tepatnya saat PSIS Semarang tengah mencari pelatih baru. Saat itu, nama Shin Tae-yong memang sempat masuk dalam pertimbangan, mengingat kontraknya bersama PSSI masih belum diperpanjang. Namun, tak lama setelahnya, sang pelatih memilih untuk melanjutkan masa baktinya bersama timnas Indonesia, sementara PSIS akhirnya menunjuk Gilbert Agius sebagai pelatih baru mereka. Di tengah ramai perbincangan mengenai masa depan Shin Tae-yong, putra sulungnya, Shin Jae-won, turut memberikan tanggapan melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya pada 8 Januari 2025, ia membagikan beberapa foto ayahnya, disertai tulisan yang mengungkapkan perasaan kecewanya atas keputusan PSSI. Shin Jae-won menyampaikan betapa besar dedikasi ayahnya terhadap timnas Indonesia. Ia menyoroti berbagai pencapaian yang diraih selama kepemimpinan Shin Tae-yong, termasuk keberhasilan membawa tim ke level kompetisi yang lebih tinggi, serta peningkatan peringkat FIFA dari posisi 173 ke 127. Dalam unggahannya, ia juga menggambarkan bagaimana ayahnya sangat antusias ketika pertama kali menerima tawaran untuk melatih skuad Garuda. Terkait langkah selanjutnya, Shin Jae-won mengisyaratkan bahwa ayahnya tidak akan langsung mencari pekerjaan baru sebagai pelatih. Sebaliknya, setelah melalui periode yang penuh tekanan, Shin Tae-yong tampaknya memilih untuk kembali ke Korea Selatan guna beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Keputusan ini cukup bisa dimaklumi, mengingat intensitas pekerjaannya selama beberapa tahun terakhir yang penuh dengan tekanan dan tantangan. Dengan demikian, meski sempat muncul rumor mengenai kemungkinan melatih PSIS Semarang, tampaknya Shin Tae-yong lebih memilih untuk pulang ke kampung halamannya untuk sementara waktu. Kini, publik hanya bisa menunggu apakah suatu saat nanti ia akan kembali ke dunia kepelatihan atau mengambil jalur lain dalam karirnya. Mantap, Rizky Ridho resmi gabung Como 1907. Diharapkan setelah ini Rizky bisa kembangkan bakat dan pengalamannya agar lebih baik, sehingga bisa setara dengan pemain naturalisasi lain. Rizky Ridho, bek muda andalan timnas Indonesia, tengah menjadi perbincangan hangat setelah muncul rumor mengenai ketertarikan klub Italia, Como 1907. Jika kepindahan ini benar-benar terwujud, langkah tersebut bisa menjadi lompatan besar dalam karirnya. Bermain di Serie A, salah satu liga terbaik di dunia, tentu memberikan banyak keuntungan yang dapat meningkatkan level permainannya. Jika Rizky bergabung dengan Como 1907, ia akan merasakan atmosfer sepak bola di Italia yang dikenal dengan permainan taktis dan pertahanan solid. Serie A bukan hanya liga yang kompetitif, tetapi juga menjadi rumah bagi beberapa bek terbaik dunia. Ini akan menjadi kesempatan emas bagi Rizky untuk mengasah kemampuan bertahannya dan belajar dari pemain-pemain kelas dunia. Pengalaman ini dapat memperkaya pemahamannya dalam membaca permainan, meningkatkan ketahanan fisiknya, serta memperbaiki kemampuan duel udara maupun tackle yang lebih efektif. Selain itu, bermain di Serie A akan meningkatkan eksposur internasionalnya. Sebagai pemain Indonesia, tampil di salah satu liga top Eropa akan membuatnya semakin dikenal oleh pencari bakat dan klub-klub besar. Tak menutup kemungkinan, ini bisa menjadi batu loncatan bagi Rizky untuk melangkah lebih jauh dalam karirnya, mungkin ke tim-tim yang lebih besar di Italia atau bahkan liga top lainnya di Eropa. Dari segi pengembangan individu, Como 1907 memiliki infrastruktur dan fasilitas pelatihan yang sangat mendukung bagi pemain muda.
Klub ini dikelola oleh pemilik yang memiliki sumber daya besar, sehingga aspek pengembangan pemain mendapat perhatian serius. Dengan lingkungan pelatihan yang lebih modern dan didukung oleh tim pelatih berpengalaman, Rizky akan mendapatkan ilmu dan metode latihan yang lebih maju dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi perkembangan teknis dan mentalitasnya di lapangan. Selain fokus di liga domestik, Como 1907 juga memiliki ambisi untuk tampil di kompetisi Eropa seperti Liga Eropa atau Liga Konferensi Eropa. Jika klub mampu mencapai prestasi tersebut, Rizky Ridho berkesempatan tampil di panggung yang lebih besar dan menghadapi tim-tim dari berbagai negara. Pengalaman semacam ini akan sangat berharga, terutama bagi seorang pemain Asia yang ingin membuktikan kualitasnya di level tertinggi. Dengan segala potensi yang bisa didapatkan, bergabung dengan Como 1907 bisa menjadi keputusan terbaik dalam perjalanan karir Rizky Ridho. Jika transfer ini benar-benar terwujud, ia tidak hanya membawa nama Indonesia ke kancah Eropa, tetapi juga berpeluang menjadi salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki negeri ini. Mengejutkan, Emil Audero catatkan debut kurang bagus di klub Palermo. Netizen langsung bertanya-tanya, akankah dia pantas jadi kiper pelapisnya Martin Paes yang super gacor? Emil Audero akhirnya menjalani debutnya bersama Palermo setelah resmi bergabung dengan klub tersebut dengan status pinjaman dari Como hingga akhir musim ini. Kiper berusia 29 tahun ini diharapkan bisa menjadi tambahan penting bagi tim dalam upaya mereka bersaing di Serie B Italia. Namun, debutnya di bawah mistar gawang Palermo tak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Emil dipercaya tampil sejak menit pertama dalam laga tandang melawan Spezia pada Minggu, 9 Februari 2025. Pertandingan ini menjadi kesempatan baginya untuk menunjukkan kualitasnya sebagai penjaga gawang berpengalaman. Palermo sempat mengendalikan permainan dan berada di atas angin setelah unggul 2-0 melalui gol yang dicetak oleh Filippo Ranocchia dan Matteo Brunori. Keunggulan tersebut bertahan hingga waktu normal 90 menit, membuat tim tamu tampak berada di jalur kemenangan. Namun, momen dramatis terjadi di masa tambahan waktu. Spezia menunjukkan semangat juang luar biasa dan berhasil mencetak 2 gol dalam kurun waktu hanya 3 menit. Gol pertama datang dari Francesco Pio Esposito pada menit injury time, yang memperkecil ketertinggalan tim tuan rumah. Kemudian, di detik-detik terakhir pertandingan, Giuseppe Aurelio mencetak gol penyeimbang pada menit injury time. Palermo yang sudah diambang kemenangan harus puas dengan hasil imbang 2-2, meninggalkan rasa kecewa bagi para pemain dan pendukung mereka. Bagi Emil Audero, hasil ini tentu mengecewakan. Sebagai kiper yang baru bergabung, ia ingin memberikan kesan pertama yang positif bagi tim barunya. Meski tidak mengalami kekalahan, kebobolan di menit-menit akhir tentu bukan hal yang diinginkan. Namun, Emil tetap memiliki banyak kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di laga-laga selanjutnya bersama Palermo. Di luar performanya di klub, nama Emil Audero belakangan ini juga menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Ia disebut-sebut sebagai salah satu pemain yang berpotensi untuk menjalani proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia di masa depan. PSSI dikabarkan sedang mempertimbangkan beberapa pemain keturunan, terutama yang berposisi sebagai kiper dan penyerang, untuk memperkuat skuad Garuda. Jika proses naturalisasi benar-benar terwujud, kehadiran Emil bisa menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia. Dengan pengalamannya bermain di Italia, ia dapat membawa kualitas baru dalam posisi penjaga gawang yang selama ini menjadi salah satu sektor yang perlu diperkuat. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai apakah proses tersebut akan berjalan atau tidak. Bagi Emil Audero, yang terpenting saat ini adalah fokus membangun kembali performanya di Palermo dan membantu klub mencapai target mereka di Serie B. Debut yang kurang sempurna bukanlah akhir dari segalanya, dan masih banyak kesempatan bagi Emil untuk menunjukkan bahwa ia adalah penjaga gawang yang bisa diandalkan. Alhamdulillah, Fandi Ahmad langsung ditetapkan jadi aset untuk Timnas Indonesia dan Persija Jakarta. Pemain satu ini bersinar di Piala AFF U16 2024 dan langsung curi perhatian. Fandi Ahmad kembali menjadi sorotan setelah mendapatkan panggilan untuk memperkuat Timnas U17 Indonesia. Sebelumnya,
Pemain muda berbakat ini telah menunjukkan performa impresif saat membela timnas U16 Indonesia di Piala AFF U16 2024-2024. Dalam turnamen tersebut, ia tampil dalam 4 pertandingan dan sukses mencatatkan 3 assist, menjadi salah satu pemain yang berkontribusi besar bagi tim. Kini, pemain yang dikenal dengan kecepatan dan kelincahannya ini kembali mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di level yang lebih tinggi. PSSI memasukkan namanya dalam daftar 13 pemain yang dipanggil untuk bergabung dengan timnas U17 Indonesia. Dalam skuad ini, ia akan bersaing dengan 9 pemain lain di lini serang, berusaha merebut posisi utama dalam skema permainan tim. Sebagai pemain muda dengan potensi besar, Fandi Ahmad dikenal memiliki fleksibilitas dalam bermain. Ia dapat beroperasi sebagai winger maupun gelandang serang, memberikan variasi dalam opsi menyerang bagi tim. Kemampuannya dalam mengirimkan umpan matang dan membaca permainan menjadi keunggulan yang bisa dimanfaatkan oleh pelatih. Karir sepak bolanya dimulai dari Kakao Wonogiri, tempat ia mengasah bakat sejak usia dini. Setelah menimba ilmu di akademi tersebut, ia melanjutkan perjalanannya ke Persis Solo Youth pada musim 2021. Perkembangannya yang pesat membawanya ke Persija Jakarta Youth pada musim berikutnya, sebelum akhirnya mendapatkan promosi ke skuad Persija Jakarta U20 untuk musim 2023. Selain menimba pengalaman di level klub, Fandi Ahmad juga semakin dikenal setelah bergabung dengan timnas U16 Indonesia di bawah arahan Nova Arianto. Dalam periode 21 Juni hingga 13 Agustus 2024, ia tampil membela Garuda Muda di Piala AFF U16. Selama turnamen tersebut, ia mencatatkan total 148 menit bermain dalam 4 pertandingan, membuktikan kontribusinya dengan 3 assist yang membantu tim menciptakan peluang. Kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya untuk membela timnas U17 menunjukkan bahwa ia masih menjadi bagian dari proyek jangka panjang tim nasional. Dengan kembalinya Nova Arianto sebagai pelatih, ia akan berusaha menunjukkan bahwa dirinya layak mendapat tempat di skuad utama. Kini, publik menantikan apakah Fandi Ahmad mampu melanjutkan performa impresifnya di level U17. Dengan pengalaman yang ia dapatkan di level klub maupun tim nasional sebelumnya, peluangnya untuk bersinar semakin terbuka lebar. Memalukan, Jordi Amat ternyata masih minim menit bermain di klubnya Johor Darul Takzim. Sudah jelas dia tidak akan dipanggil atau bahkan dimainkan di timnas Indonesia di pertandingan yang akan datang. Jordi Amat, bek Indonesia yang kini membela Johor Darul Takzim, masih belum mendapat banyak kesempatan bermain di kancah Liga Champions Elite Asia. Dari sejumlah pertandingan yang dijalani JDT, Amat hanya tampil singkat, bahkan dalam satu laga terakhirnya di level Asia, ia hanya bermain selama 3 menit. Namun, peluang bagi pemain yang memiliki darah Spanyol Indonesia ini untuk tampil lebih banyak di kompetisi Asia bisa segera terbuka. Pada Selasa 11 Februari, JDT akan bertanding melawan Central Coast Mariners dari Australia di Central Coast Stadium. Ini merupakan pertandingan krusial bagi JDT untuk memastikan tempat mereka di babak 16 besar Liga Champions Elite Asia, setelah sebelumnya melalui 6 matchday dengan hasil yang cukup beragam, 2 kemenangan, 2 kali imbang, dan 2 kekalahan. Saat ini, JDT berada di posisi 6 dari 12 tim yang bertanding di wilayah timur. Pemain berusia 31 tahun ini memang belum banyak mendapat kesempatan bermain di kompetisi Asia, meski memiliki pengalaman yang luas di level domestik. Dalam Liga Champions Elite Asia, Amat hanya bermain di 1 pertandingan sebagai pemain pengganti saat JDT mengalahkan Shanghai Shenhua dengan skor 3-0 pada 1 Oktober 2024, di mana ia masuk di menit ke-87. Selain itu, di pertandingan lain melawan Shanghai Port, Hyundai Ulsan, Shandong Taishan, dan Buriram United, Amat selalu berada di bangku cadangan. Meski minim kesempatan di level Asia, di Liga Domestik Amat justru sering mendapat kepercayaan dari pelatih. Dia tampil dalam 19 pertandingan di mana 18 diantaranya sebagai starter, dan berhasil mencetak 1 gol. Peran pentingnya dalam lini pertahanan JDT tidak dapat dipandang sebelah mata meskipun ia kurang tampil di pentas internasional. JDT kini harus berjuang keras untuk memastikan lolos ke babak 16 besar, dan pertandingan melawan Central Coast Mariners menjadi sangat menentukan.
Winger Arif Aiman Hanapi, rekan satu tim Ahmad di JDT, juga menyadari pentingnya laga ini. Sebagai pemain muda yang memiliki potensi besar, Arif menyatakan bahwa ia dan timnya sangat fokus pada pertandingan tersebut, karena ini akan menjadi penentu kelanjutan langkah mereka di kompetisi Asia. Dengan peluang yang semakin terbuka di pertandingan berikutnya, Ahmad mungkin dapat membuktikan kualitasnya lebih banyak lagi di level internasional. Belum diresmikan, Shin Tae-yong dikabarkan bakal jadi pengganti Indra Shafri di Timnas U20. Namun, netizen juga masih menunggu keputusan dari PSSI dan Erick Thohir. Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, sudah lebih dari sebulan tidak lagi menjadi pelatih Timnas Indonesia. PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan STY sejak 6 Januari 2025. Sebagai pengganti, PSSI kemudian menunjuk Patrick Kluivert, mantan pemain yang terkenal di Belanda, untuk mengisi posisi tersebut. Meski sudah ada penggantinya, beberapa kabar palsu masih beredar di media sosial terkait Shin Tae-yong. Salah satu informasi yang salah kaprah adalah klaim yang menyebutkan bahwa Shin Tae-yong telah ditunjuk untuk melatih Timnas U20 Indonesia, menggantikan Indra Shafri. Narasi ini mulai muncul di awal Februari 2025, dan dengan cepat menyebar. Namun, setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, ternyata informasi tersebut tidak benar dan hanya hoaks belaka. Shin Tae-yong hingga saat ini masih berada di Korea Selatan, setelah kembali ke negaranya pada 26 Januari 2025, dan belum ada keputusan pasti mengenai langkah karirnya selanjutnya. Sementara itu, Indra Shafri masih tetap menjabat sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia. Fokusnya saat ini adalah mempersiapkan skuad muda Garuda untuk ajang Piala Asia U20 2025 yang akan segera digelar. Dengan persiapan matang, Indra berharap Timnas U20 Indonesia dapat tampil maksimal di turnamen bergengsi tersebut, yang juga menjadi langkah penting untuk mewujudkan mimpi tim untuk melaju ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Proses pergantian pelatih ini tentu menimbulkan banyak spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Namun, penting untuk selalu memastikan kebenaran informasi yang beredar, terutama di media sosial. Meskipun banyak rumor yang beredar, situasi terkini menunjukkan bahwa Indra Shafri masih memegang kendali atas Timnas U20, sementara Shin Tae-yong, setelah meninggalkan kursi pelatih Timnas Indonesia, masih mempertimbangkan langkah berikutnya dalam karir kepelatihannya. Bukan main, media Vietnam sampai beri peringatan kepada timnasnya sendiri dan timnas Thailand untuk waspada terhadap perkembangan timnas Indonesia. Bisa-bisa timnas Indonesia jadi makin tak terkalahkan sejak punya pengalaman di kualifikasi Piala Dunia. Media Vietnam baru-baru ini memberikan peringatan kepada negara-negara di Asia Tenggara mengenai potensi kekuatan timnas Indonesia. Menurut mereka, di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, Indonesia berpotensi menjadi lebih tangguh. Pernyataan ini muncul setelah PSSI mengonfirmasi bahwa 3 pemain keturunan Belanda akan segera bergabung dengan timnas Indonesia yang semakin memperkuat skuad Garuda. 3 pemain tersebut, yaitu Ula Romeni, Tim Gepens, dan Dion Marks, telah menyelesaikan proses naturalisasi mereka. Media itu mengungkapkan bahwa langkah ini memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat tim, dengan adanya tambahan pemain berkualitas dari Eropa. Selain memiliki pelatih yang merupakan legenda Ajax Amsterdam, Indonesia kini akan diperkuat oleh 3 bintang yang memiliki pengalaman internasional. Proses naturalisasi para pemain ini sudah memasuki tahap akhir, setelah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 4 Februari 2025. Ketiga pemain tersebut kini tinggal menunggu penerbitan keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Indonesia yang direncanakan akan digelar di London, Inggris, pada 8 Februari 2025. Ula Romeni, yang berposisi sebagai penyerang, adalah pemain yang paling mencuri perhatian. Lahir pada 20 Juni 2000, Romeni kini bermain untuk Oxford United di Inggris dan sebelumnya sudah memperkuat timnas Belanda di level kelompok umur, mulai dari U18 hingga U20. Selain itu, Tim Gepens dan Dion Marks, yang juga masing-masing berusia 20 tahun, diharapkan menjadi pemain kunci bagi timnas U22 Indonesia.
Keduanya diyakini memiliki potensi besar untuk membantu Indonesia mempertahankan medali emas di ajang SEA Games 2025. Soha juga menyoroti kemungkinan Simon Tahamata, seorang legenda Belanda dan mantan pemain Ajax, untuk mengisi posisi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Kehadiran sosok seperti Tahamata, jika benar terjadi, dapat membawa dampak besar bagi pengembangan sepak bola Indonesia. Secara keseluruhan, upaya PSSI untuk terus mengutamakan strategi naturalisasi menegaskan komitmen Indonesia dalam memperbaiki kualitas timnya. Bagi pesaing-pesaing di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand, ini menjadi sinyal bahwa mereka harus semakin waspada, karena Indonesia kini semakin serius dalam meningkatkan kekuatan timnya di kancah internasional. Bukan main, Andritani Ardiasa mungkin bisa dipanggil ke skuad utama timnas Indonesia dalam waktu dekat. Patrick Kluivert sudah tahu bahwa kiper satu ini bisa cetak assist meskipun dari dekat gawang. Andritani Ardiasa kembali membuktikan bahwa keputusan pelatih untuk memilihnya sebagai kiper utama Persija Jakarta bukanlah tanpa alasan. Meskipun Carlos Eduardo, kiper asing asal Brasil, sempat menjadi pilihan pertama pada awal musim, Andritani dengan konsistensinya berhasil merebut kembali posisi tersebut. Pada musim ini, Persija Jakarta memang menjadi salah satu klub di Liga 1 yang memanfaatkan kuota kiper asing, yang kini telah diperbolehkan lebih banyak. Carlos Eduardo, yang memiliki pengalaman di Liga Brasil bersama Sport Recife, didatangkan untuk mengisi posisi penjaga gawang utama. Namun, meskipun Eduardo memiliki pengalaman yang mumpuni, nasibnya di Persija tidak sebaik kiper asing lainnya yang langsung mendapat tempat utama di klub mereka. Setelah 5 laga sebagai starter, Eduardo perlahan kehilangan posisi tersebut. Andritani Ardiasa, kiper yang telah lebih dari 10 tahun mengabdi untuk Persija, kembali mengisi posisi nomor 1 yang sempat digusur oleh Eduardo. Penampilan konsisten Andritani membuatnya tidak hanya menjadi pilihan utama, tetapi juga kembali menjadi kapten tim, meskipun ia dengan legowo menyerahkan ban kapten kepada Rizky Ridho. Sejauh musim ini, Andritani telah tampil dalam 8 pertandingan, sementara Eduardo hanya mencatatkan 6 penampilan. Satu momen yang memperkuat statusnya sebagai kiper utama terjadi pada pertandingan Persija melawan Borneo FC pada 10 Desember 2024. Andritani, yang dikenal sebagai ball-playing goalkeeper, memberikan assist yang sangat berharga. Di menit-menit akhir pertandingan, ia melepaskan umpan jauh yang gagal dibaca dengan baik oleh kiper lawan, Nadeo Argawinata. Gustavo Almeida pun berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencetak gol dan membawa Persija unggul 1-0. Meskipun akhirnya Borneo FC berhasil mencetak gol balasan di detik-detik terakhir pertandingan, membuat skor berakhir imbang 1-1, Andritani tetap terpilih sebagai man of the match berkat performanya yang luar biasa, terutama dengan beberapa penyelamatan penting saat Persija bermain dengan 10 orang. Jika Andritani terus tampil seperti ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan semakin kokoh di posisi utama, sementara Eduardo mungkin akan semakin sulit mendapatkan kesempatan bermain. Mantap, Milian Manhoef segera didatangkan ke timnas Indonesia tak lama lagi. Patrick Kluivert bakal pasangkan pemain satu ini dengan Marcelino Ferdinand. PSSI terus menunjukkan keseriusan dalam mencari potensi pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri, dan kini Milian Manhoef menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian. Pemain muda ini saat ini memperkuat Stoke City di Championship Inggris setelah sebelumnya mencatatkan performa impresif bersama Vitesse di Eredivisie Belanda. Milian Manhoef yang kini berusia 22 tahun, memulai karirnya di Vitesse pada tahun 2020 dan selama 4 musim memperkuat klub tersebut, ia mencatatkan 77 penampilan dan mencetak 15 gol. Penampilannya yang konsisten sebagai winger eksplosif di sisi sayap membuatnya mendapatkan perhatian besar, hingga akhirnya Stoke City merekrutnya pada Februari 2024. Keputusan ini terbukti tepat, karena begitu bergabung dengan klub Inggris tersebut, Manhoef langsung memberikan kontribusi besar dengan mencetak 5 gol dalam 18 pertandingan. Melihat performa impresifnya, PSSI mulai melirik Manhoef sebagai calon pemain yang dapat memperkuat timnas Indonesia melalui proses naturalisasi.
PSSI tidak hanya tertarik pada kualitas tekniknya, tetapi juga pada fleksibilitas taktis yang dimiliki pemain setinggi 180 cm ini. Man Ho-euf bisa bermain di kedua sisi sayap, bahkan dapat ditempatkan sebagai bek sayap, memberikan pilihan tambahan untuk pelatih Patrick Kluivert dalam merancang strategi. Selain kemampuan bermain yang menonjol, darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya juga menjadi alasan kuat PSSI tertarik. Man Ho-euf memiliki keturunan Indonesia dari sisi kakeknya, sementara ibunya berasal dari Suriname. Mengingat persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI tentunya sangat berharap bisa menambah kekuatan skuad dengan pemain berkualitas seperti Man Ho-euf. Karir Man Ho-euf hingga kini menunjukkan perkembangan yang stabil. Setelah melalui akademi-akademi sepak bola seperti VPV Purmerstein, Zeeburgia, dan AFC Amsterdam, ia berhasil menembus Akademi Vitesse dan akhirnya tampil di tim utama. Di level internasional, ia telah memperkuat timnas Belanda U16 hingga U21, dengan 12 penampilan dan 4 gol di timnas U21. Meskipun peluang untuk bergabung dengan timnas Belanda senior masih terbuka, opsi untuk bergabung dengan timnas Indonesia tentu menjadi hal yang menarik. Dengan sejumlah pemain keturunan yang sebelumnya telah bergabung dengan timnas Indonesia, seperti Jai Itzes, Mees Hilgers, dan Kelvin Verdong, bukan hal yang mustahil jika pendekatan serupa juga dapat meyakinkan Man Ho-euf untuk memilih mengenakan seragam merah putih.